Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini sesuai dengan KD kita akan masuk ke pembahasan mengenai VLAN. Jadi apa itu VLAN? Ini dia judul bab kita mengelasi VLAN pada jaringan. Ini VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau yang lebih dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Nah, jadi kalau di sini mungkin agak susah dipahami maksudnya ya. Jadi VLAN itu kira-kira gambarannya seperti ini. Seperti ini mungkin akan kita contohkan. Tunggu sebentar. Kita coba ini. Copy aja gambarnya. Oke. Kita copy, kita coba di Paint. Oke, ini dia. Nah, di sini ada switch ya. Di sini bisa kalian lihat ada sebuah switch. Kemudian di sini ada PC1, PC0, PC1, PC2, PC3. Nah, jadi komputer ini semuanya saling terhubung. Dari sini bisa kita ping ke sini, sini bisa ke sini, sini ke sini. Nah, yang dimaksud dengan VLAN itu kita membagi-baginya ke dalam virtual LAN. VLAN itu kepanjangan dari virtual LAN. Jadi kita sebenarnya dia sama dengan LAN biasa, tapi dia terbagi-bagi secara virtual. Mungkin gambarnya seperti ini ya. Oke ya, ini. Terus ini seperti ini. Ini mungkin bisa kita namai dengan VLAN 1. VLAN 1. Oke, dan ini VLAN 2. VLAN 2. Nah, jadi ketika kita telah membuat VLAN, ini jaringannya berbeda walaupun dia melalui switch yang sama, tapi jaringannya nanti berbeda dia kalau kita membuat VLAN, komputer ini ke sini tidak terhubung lagi. Ini ke sini tidak terhubung lagi dan ini ke sini tidak terhubung lagi. Jadi dia membuat grup-grupnya sendiri. Ini cuma bisa terhubung ke sini dan ini cuma bisa terhubung ke situ. Oke, jadi kira-kira gambaran VLAN itu seperti itu ya. Oke, di sini bisa juga dibaca VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan kecil berada dalam jaringan switch yang sama. Jadi maksudnya secara logik itu secara virtual tadi. Namun secara fisiknya dia kalau terlihatnya tetap seperti ini. Kalau kita melihatnya dengan mata kita tetap seperti ini secara fisiknya. Namun secara logiknya dia berbeda-beda walaupun memakai switch yang sama. VLAN itu sendiri dia hanya bisa dibuat menggunakan switch yang manageable. Nah, apa itu switch manageable? Switch manageable itu adalah switch yang yang mendukung VLAN. Jadi mungkin kalau di Cisco namanya Cisco Catalyst ya. Coba kita cari Cisco Catalyst. Cisco Catalyst. Nah, ini contoh Cisco Catalyst. Jadi kalau di switch yang biasa, dia tidak bisa. Harus switch yang manageable. Coba kalau switch manageable ya.
namanya switch manageable. Kalau di Cisco namanya switch catalyst. Kalau switch di Cisco namanya switch kalau di Cisco namanya Cisco Catalyst. Dia termasuk dari contoh dari switch yang manageable. Jadi switch manageable itu dia bisa dibuat VLAN. Tapi kalau switch biasa dia tidak mendukung VLAN itu. Oke, terus apa keuntungan menggunakan VLAN itu sendiri? Pertama dari segi keamanannya, security ya, keamanannya dari setiap divisi dapat dibuat sendiri-sendiri karena segmennya bisa dipisahkan dan lalu lintasnya dapat dibatasi segmennya ya. Tentunya lebih aman karena dia dipisah-pisah sendiri kan, tidak semua orang. Jadi kan seperti ini. Ini tidak bisa mengakses di sini, jadi khusus di divisi dia aja. Misalnya ini divisi A, divisi B. Jadi divisi A tidak dapat mengakses divisi B dan begitu pula sebaliknya. Jadi itu cenderung lebih aman. Kemudian apalagi cost reduction. Nah, cost reduction ini kita lihat dari katanya ini cost. Cost maksudnya biaya, kemudian reduction. Jadi penekanan biaya ya. Jadi bisa untuk menghemat biaya. Misalnya kita daripada kita membuat jaringan yang baru lagi, misalnya kita mau buat ini pisah-pisah nih, ini ke sini pisah-pisah lagi kan kita kalau secara fisik kan harus kita kalau tidak ada VLAN kita tentunya harus membuat kabel yang baru lagi kan. Misalnya ini dengan sini kan, kita buat lagi feed di sini. Tuh di sini ya, tapi dengan VLAN ini, nah ini tidak perlu kita lakukan, kita cukup mengkonfigurasikan VLAN-nya. Oke, kemudian ini high performance. Jadi performanya cenderung lebih lebih bagus daripada karena dia dibatasi karena dia dibagi-bagi. Kemudian broadcast from mitigation, pembagian jaringan ke dalam VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast room. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan broadcast domain. Jadi device komputer yang masuk yang berpartisipasi akan berkurang, jadi otomatis lebih bagus performanya. Oke, ini ada jenis-jenis VLAN. Ini jenis-jenis VLAN berdasarkan perbedaan pemberian membership VLAN. Jadi VLAN itu dapat terhubung melalui 5 hal berikut. Pertama, melalui port base dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri. Apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port trunk FTP ya. Jadi VLAN itu dapat kita buat berdasarkan port base-nya, berdasarkan tipe portnya. Jadi port segini nanti VLAN-nya segitu. Kemudian berdasarkan MAC-nya. Jadi VLAN itu bisa kita buat berdasarkan MAC-nya, MAC address ya. Kemudian berdasarkan protokolnya, kemudian berdasarkan IP subnet-nya. IP subnet itu yang IP yang di belakang. Misalnya seperti ini ya, 192.108. Nah, ini yang dimaksud dengan IP subnetnya. Nah, seperti ini. Kemudian dengan autentifikasi base, jadi VLAN itu bisa dibedakan dengan itu. Oke, terus VLAN ID. Nah, untuk memberikan identitas sebuah VLAN digunakan nomor identitas VLAN yang dinamakan VLAN ID digunakan untuk menandai VLAN yang terkait. Dua range VLAN ID adalah, nah ini adalah range ID dari VLAN itu sendiri.
Ini nomor ID dari 102 sampai dengan 105 dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. Kemudian ID 1 102 sampai dengan 105 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan. Oke, ini penjelasannya ya. Jadi VLAN normal ring VLAN itu adalah dari 1 sampai 105. Kemudian ada namanya extended VLAN. Nah, extended VLAN itu nomornya 106 sampai 494. Nah, jadi ini biasanya dipakai untuk ini ya, provider USP. Mungkin bahkan para service provider untuk memperluas infrastrukturnya kepada konsumen yang lebih banyak.